sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan part Fallen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Langit malam tertutup cahaya bintang. Suasana di luar ruangan sepi. Selain sesekali suara katak, semuanya sunyi senyap. Angin dingin membelit bagian dalam gua yang kosong sementara Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar di dalam gua. Ekspresinya serius. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan dua benda keluar dari cincin penyimpanannya. Benda-benda ini mendarat dengan keras di tanah, menimbulkan debu. Dua mayat yang dibekukan muncul di tanah. Xiao Yan sudah tidak asing lagi dengan kedua mayat ini. Mereka adalah Yun San dan hantu iblis tanah lama. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu wajah kedua mayat ini, yang dipertahankan dengan ekspresi bahwa mereka, akhirnya, tatapannya berhenti pada Yun San yang berjubah putih. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lama kemudian. Setelah bertahun-tahun, kebencian Xiao Yan berangsur-angsur berkurang setelah pembubaran Mystic Cloud Sect. Terlebih lagi, nasibnya yang menyedihkan hampir tidak mampu menebus apa yang telah dilakukannya terhadap klan Xiao. Saat membandingkan kedua mayat tersebut, kekuatan Yun San berada di sekitar Dozong bintang 2 hingga 3 sebelum dia meninggal, sedangkan hantu iblis tanah tua memiliki kekuatan Dozong bintang 7. Jika seseorang membandingkan mayat mana yang akan digunakan untuk memurnikan boneka setan langit, tingkat keberhasilan yang terakhir mungkin sedikit lebih tinggi. Terlebih lagi, Xiao Yan tidak ingin sesuatu yang berpenampilan Yun San mengikuti di sampingnya meskipun benda itu hanyalah boneka berwajah Yun San. Tatapan Xiao Yan terhenti pada wajah Yun San. Pikirannya agak hilang. Sosok anggun dan bangga yang memancarkan aura mulia samar-samar muncul di benaknya bersama dengan gaun putih awan yang dengan lembut melayang di atas sosok itu, menyoroti lekuk tubuh yang bergerak. Yun, suara gumaman rendah tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan, tinjunya tanpa sadar terkepal saat dia mengingat tatapan rumitnya ketika dia hendak pergi saat itu. 70% adalah kesedihan di mata itu, 10% adalah ketidakberdayaan, 10% adalah kesedihan karena menyerah dan ada sedikit kebencian. Dia sepertinya masih mengingat kekejamannya, dia dengan kejam telah menghancurkan semua yang dimilikinya. Benang kecil kebencian inilah yang mendorongnya untuk meninggalkan tempat yang telah dia tinggali selama bertahun-tahun, mungkin dari cara dia melihatnya, tempat itu adalah tempat yang penuh kesedihan. Setelah pergi, akan sangat sulit baginya untuk kembali. Tinju Xiao Yan di balik lengan bajunya menegang. Dia tidak dapat disangkal memiliki perasaan yang samar terhadap wanita ini, orang pertama yang melakukan kontak kulit dengannya saat dia berlatih di luar. Semua yang terjadi di gua itu merupakan pukulan telak bagi masa mudanya. Sejak saat itulah dia benar-benar memahami apa itu wanita. Dia bukan lagi laki-laki, dia telah berubah menjadi pria sejati. Xiao Yan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidupnya. Semua ini tampak seperti bekas luka yang menyebabkan dia tidak bisa melupakannya. Pertemuan keduanya berlangsung cukup mengharukan. Namun, tampaknya hal itu berakhir dengan kesengsaraan. Mustahil bagi Xiao Yan untuk memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Sekte Mystic Cloud dan Yun San terhadap klan Xiao. Oleh karena itu, sebagai pemimpin Sekte Mystic Cloud, dia harus melawan Xiao Yan bahkan jika orang yang terluka parah adalah dia. Ini adalah akhir yang sudah ditentukan sejak awal. Desahan lembut perlahan bergema di dalam gua. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan mayat Yun San ke cincin penyimpanannya. Dia tidak mau menggunakan tubuhnya untuk menyempurnakan boneka setan langit, bahkan dia tidak dapat mengetahui apa alasan sebenarnya. Yang ingin dia cegah hanyalah pemikiran samar-samar tentang menusukkan pisau berdarah ke jantung lemah seorang wanita yang penuh luka. Tidak ada kabar tentang Yun sejak dia meninggalkan Kekaisaran Jiama. Benua Doqi sangat besar. Mencoba mencari seseorang di lautan luas manusia sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun, Xiao Yan memiliki firasat samar bahwa dia mungkin bisa bertemu dengannya lagi di dataran tengah. Meski perasaan ini tanpa alasan apapun, Xiao Yan tetap memilih untuk mempercayainya. Oleh karena itu, dia menyimpan mayat Yun San. Dia tidak ingin tiba-tiba bertemu dengannya dan dia tidak ingin melihatnya karena boneka itu mengikutinya. Guru, setelah murid ini menyelamatkanmu, murid ini secara pribadi akan membantumu menemukan tubuh yang lebih kuat. Xiao Yan diam-diam bergumam di dalam hatinya, matanya juga berangsur-angsur menjadi jelas saat ekspresi tegas muncul dengan tenang. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan nyala api hijau giok sekali lagi melonjak. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api keluar, dan melilit mayat hantu iblis tanah tua.
Suhu tinggi dengan cepat melelehkan lapisan es yang menutupi tubuh. Pakaian hantu setan tanah tua berubah menjadi bubuk setelah es mencair. Suhu yang panas menyebabkan jenazah berubah warna menjadi merah menyala. Setelah pemanggangan yang berulang-ulang ini, benang-benang udara hitam samar keluar dari mayat dan dibakar oleh api hijau